Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Caniago. Saya mahasiswa PPG Garis 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan. Saya dalam pelaksanaan PPL di SD Negeri 0840 80 Simolga. Semoga semua berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan apapun, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. UIN Syahada, cerdas, berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun keadaan kita harus selalu bersyukur kepada Allah sebelum kita atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo kepada anak Bapak Andra, maju ke depan untuk memimpin doa. Nanti kita sama-sama berdoa semua ya nak ya. Biarpun si Andra yang memimpin. Ayo kembali kita berdoa bersama-sama. Ya. Bikin doanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, terima kasih kepada anak Bapak Andra. Silahkan duduk kembali. Baik, sekarang Bapak mau memeriksa kehadiran anak-anak Bapak semua ya. Bapak lihat bagaimana keaktifan anak-anak Bapak, kedisiplinan tentang kehadiran. Nabas. Hadir. Kalau Bapak panggil namanya, jangan sombong-sombong. Dijawab, hadir Pak, atau saya Pak, begitu ya. Bapak ulangi. Nabas, Putri, Citra. Iya. Bapak lihat, hadir semuanya ya. Tidak ada yang nggak hadir. Iya, alhamdulillah anak Bapak patuh akan peraturan sekolah semuanya, hadir tepat waktu dan disiplin, dan semangat nantinya dalam mengikuti pelajaran ya anak Bapak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kembali anak-anak Bapak, sebagai wujud dari kecintaan kita kepada tanah air, maka kita bersama-sama menyanyikan dulu lagu, salah satu lagu wajib nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak Bapak semuanya berdiri. Ayo sama berdiri. Ayo berdiri. Ayo. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo semangat. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Iya, terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak Bapak, masih ingat gak apa pelajaran kita di pertemuan terakhir? Masih, Pak. Masih, iya.
iya, bagus. Kalau begitu, Pauji. Bapak tanya Pauji, coba dulu sebutkan apa pengertian halal. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Iya, tepuk tangan dulu untuk kawan kita Pauji. Bagus ya Pauji ya. Halal yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada Kinara. Kinara, apa yang kamu ketahui tentang pengertian haram? Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Iya, ayo tepuk tangan Kinara. Bagus. Haram yaitu segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang ya dalam syariat Islam. Baik, jadi anak-anak Bapak semua, sekarang kita akan belajar tentang materi hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram. Adapun anak-anak Bapak, tujuan pembelajaran dari hukum halal dan haram yang akan kita pelajari ini yaitu nanti setelah mempelajari materi ini, anak-anak Bapak semua Bapak harapkan dapat yang pertama menjelaskan apa itu pengertian halal dan haram. Ya, apa itu halal, apa itu haram. Lalu yang kedua, anak Bapak dapat mengetahui atau mengidentifikasi sumber-sumber dari Al-Quran, dasar hukum yang menjadi sumber hukum halal dan haram itu. Nanti kita pelajari di materi apa yang menjadi dasar hukumnya ya. Lalu yang ketiga, anak-anak Bapak bisa menjelaskan sebab-sebab sesuatu itu dikatakan halal ataupun haram. Yang keempat, bagaimana menerapkan ketentuan hukum halal dan haram itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Bapak minta kepada anak-anak Bapak semua, kita belajar serius, belajar semangat. Karena ini nanti akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan kita sekitar tempat tinggal kita. Ketika kita belanja ke pasar, ketika kita belanja ke warung, kita bisa nanti mengidentifikasi makanan ataupun minuman ataupun kosmetik yang kita beli itu ya. Bisa enggak kita pakai? Atau memang ada larangan untuk memakai. Jadi dari sini nanti anak-anak Bapak semua bisa mengetahui. Baik, sekarang Bapak ingin menanya anak-anak Bapak semua, sudah siapkah untuk belajar? Sudah, Pak. Sudah siapkah untuk belajar? Sudah, Pak. Baik, kalau begitu sekarang semuanya tepuk semangat. Baik, nah di sini anak-anak Bapak semua, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Bapak akan menampilkan ada sebuah video ya. Ini video edukasi tentang halal dan haram itu. Jadi semua anak-anak Bapak disimak nak ya, apa isi dari video itu, apa nanti yang dapat kita pelajari dari video itu. Ayo semuanya sama-sama menyimak. Halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, nah. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sambil, makanan apa saja yang kamu ambil, nah? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang.
Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti. Oke, jadi anak-anak Bapak tadi semua sudah menyimak ya, sudah menyimak video yang kita tampilkan. Nah, jadi sekarang di sini Bapak ingin meminta bagaimana tanggapan anak-anak Bapak semua tentang video yang telah sama-sama kita saksikan. Baik, sekarang dari sini Bapak minta siapa yang bisa untuk memberikan tanggapan? Siapa yang bisa? Saya Pak, begitu. Iya, ayo silakan berdiri Putri. Ayo lihat tuh. Oke, ayo. Bagaimana tanggapan Putri dari video yang telah kita saksikan tadi? Ibu dan anak pergi ke swalayan. Ibu dan anak pergi ke swalayan. Ada tadi ibu dan anak pergi ke swalayan di video itu? Ada. Iya, bagus. Kalau begitu ya, tepuk tangan semua untuk Putri. Iya, jawabannya bagus. Silakan Putri duduk kembali. Kalau yang dari sini, ayo siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Ayo berdiri, Citra. Mereka berbelanja banyak makanan. Mereka berbelanja banyak makanan. Iya ya, ibu dan anak tadi bawa keranjang ya, berarti banyak yang mau dibeli, ya kan? Ayo tepuk tangan untuk si Citra. Ya, silakan duduk kembali. Baik, sekarang dari sebelah sini, ayo siapa yang ingin memberikan tanggapan? Saya Pak. Iya, Rasid, silakan Rasid. Tapi anaknya Pak mengambil daging sosis yang bergambar babi. Anaknya tadi memilih makanan yang ada gambar babi di dalam kemasannya ya. Iya, betul. Ayo tepuk tangan untuk si Rasid. Baik, jadi anak-anak Bapak semua, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Harus menjadi pelajaran bagi kita semua ketika berlanja ke toko ataupun ke supermarket, ke swalayan, agar ketika belanja itu kita memperhatikan bahan-bahan seperti di dalam kemasan-kemasan, kan ada dia komposisi namanya ya. Itu bahan-bahan pembuatan makanan tersebut. Dan yang paling penting kita lihat ada nggak label halal di dalamnya ya. Baik anak-anak Bapak, sekarang Bapak ingin memberikan ada sedikit pertanyaan ya. Yang pertama anak-anak Bapak semua pernah nggak mendengar istilah halal dan haram? Kenapa? Nah, iya, Bapak yakin semua pasti pernah mendengar istilah halal dan haram. Baik, kalau begitu Bapak ingin bertanya dulu kepada anak Bapak Ilman. Ayo coba berdiri Ilman. Ilman, coba dulu sebutkan apa yang kamu ketahui makanan yang halal dan haram. Ayo Ilman. Iya, buah-buahan atau seperti buah pir itu halal ya. Lalu yang haram apa Ilman? Daging babi Pak. Daging babi. Iya, yang haram itu daging babi atau segala makanan yang berbahan mengandung bahan dari daging babi ya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Ilman. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak Andra. Ayo Andra, coba dulu Andra, mengapa penting ada label halal pada sebuah produk atau kemasan? Ayo Andra. Iya, berarti si Andra kurang fokus ya. Baik, ayo silakan dulu Andra, biar Bapak kasih tahu mengapa ada label halal pada beberapa produk makanan atau minuman. Itu penting anak-anak Bapak. Jadi ketika kita berbelanja, kita periksa kemasannya, ada di kemasannya label halal dan haram, itu tandanya produk itu bisa kita konsumsi, kita makan atau kita minum, kita konsumsi agar tidak ada keraguan di hati kita ketika
mengkonsumsinya. Ya, makanya penting ada label halal. Oke? Paham anak-anak Bapak semua sampai di sini? Paham. Alhamdulillah paham semuanya. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi halal dan haram ini ya. Halal itu anak-anak Bapak segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram yaitu segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Iya. Jadi anak-anak Bapak, sekarang dasar hukum tentang halal dan haram tadi ini terdapat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168. Siapa yang bisa membacakan? Ayo. Baik, sekarang coba Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Jadi artinya anak-anak Bapak, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini jelas ya anak-anak Bapak, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk memakan apapun yang ada di muka bumi ini, tapi dengan satu catatan, yaitu halal. Oke, anak-anak Bapak, selanjutnya ada yang menjadi penyebab sesuatu itu dikatakan halal dan haram. Yang pertama yaitu zat asal. Zat asal. Segala yang berasal dari bangkai, darah, dan babi itu sudah pasti haram hukumnya. Ya, anak Bapak semua ya. Lalu yang kedua, sifat asalnya. Sifat asal. Misal, seseorang memberi kita buah-buahan. Buah-buahan itu halal enggak? Halal enggak? Halal. Tapi kita melihat kawan kita mencuri buah itu. Buah mangga lah kita katakan. Lalu dikasihnya kepada kita. Kita tahu buah ini dicuri sama dia. Boleh nggak kita makan buah mangga tadi? Tidak, karena sifatnya sudah buruk. Dia mendapatkan buah tadi dengan jalan mencuri. Lalu yang ketiga, proses anak-anak Bapak semua, proses. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Ya, ini misal kita pergi makan ke sebuah restoran. Ini restoran ini bukan muslim yang punya, tapi karena viral, ramai yang makan di sana, kita ikut-ikutan makan di sana. Kita memesan ikan bakar. Ikan bakar itu halal enggak? Halal enggak? Halal, ikan bakar itu halal. Tapi ikan bakar ini dibakar di atas perhatian atau menggunakan panggangan yang tadinya panggangan ini telah dipakai untuk membakar babi. Membakar babi. Maka ikan bakar yang kita pesan itu hukumnya jatuh kepada haram. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan ketika kita berbelanja atau makan di restoran ataupun di rumah makan ya anak Bapak ya. Jangan karena viral kita ikut makan ke sana, tapi kita cari tahu bagaimana higienis enggak kita makan di sana, halal enggak kita makan di sana, Islam enggak tukang masaknya. Kalau tukang masaknya tidak beragama Islam, maka itu akan haram. Ya anak Bapak, tapi ingat, jangan sekali-sekali
kita mengatakan kepada kawan kita yang tidak seagama dengan kita, misal, hei apa itu, jangan kau makan juga itu babi itu, dah itu haram hukumnya, nggak boleh, ya nggak boleh kita berkata seperti itu ya anak bapak ya. Kenapa bapak bilang tidak boleh? Karena itu haram menurut ajaran agama Islam, agama kita. Di agama mereka itu tidak haram. Makanya kita tidak boleh berkata seperti itu. Itu namanya kita memaksakan kehendak kita. Ya, anak-anak bapak. Di sini anak-anak bapak sudah bapak bagi duduk berkelompok ya. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena di sini bapak akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak bapak semua. Nanti di sini kalian diskusikan. Ada satu kasus atau permasalahan tentang produk makanan tanpa label halal. Jadi ini nanti yang akan kalian diskusikan. Misal begini, bapak bacakan kasusnya ya. Seorang keluarga muslim, sebuah keluarga muslim maksudnya, tinggal di daerah perkotaan dengan beragam penduduk multikultural atau beragam ya, atau beragam. Mereka sering berbelanja di supermarket besar yang menawarkan berbagai produk lokal dan impor. Namun, banyak produk makanan yang tidak memiliki label halal. Meskipun bahan-bahannya terlihat umum seperti roti, sosis, atau cemilan lainnya. Jadi di sini Bapak akan meminta anak-anak Bapak untuk berdiskusi. Ya, baik. Jadi anak-anak Bapak ketika mengerjakannya, ayo semuanya saling keluarkan, utarakan pandangannya masing-masing, pendapatnya masing-masing tentang permasalahan tadi. Misal, kita tentukan dulu apa masalah di dalam kasus itu, kawan-kawan. Ya, bisa memberikan tanggapannya. Jadi nanti penulisnya menulis apa yang menjadi masukan dari kawan-kawan kelompoknya ya. Ya, bagaimana dengan kelompok 3 ini? Ayo semuanya anak Bapak berikan arahannya, berikan pendapatnya. Jadi begini, menurut saya begini Putri. Dan si Putri nanti menulis apa yang disampaikan kawannya ya. Jangan si Putri menulis yang menjadi tanggapanmu saja, bukan. Tapi ini namanya kita teamwork, kelompok kerja. Ya, kelompok kerja. Jadi semuanya saling bekerja, semuanya saling berpikir, semuanya saling memberikan masukan ataupun pendapatnya. Oke. Ya, kelompok 2 bagaimana? Bagaimana Anda? Nabas? Iya, ayo semuanya saling bekerja sama, saling berikan pendapatnya. Jangan nanti si Nabas dia menulis, dia pula yang berpikir, tapi kerjasama ya anak Bapak ya. Oke, baik, sekarang ayo anak Bapak dari kelompok 1 maju semuanya, maju empat-empatnya untuk mempresentasikannya. Ayo, kalian sepakati siapa yang mau membaca ya. Dibawa hasil kerjanya nak ya. Ayo sebelah sini. Oke. Ya, paham. Oke, udah bisa kita mulai. Ayo semuanya kelompok 2 dan 3 diperhatikan ya apa yang dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ayo silakan anak Bapak kelompok 1. Salam dulu nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 menyampaikan diskusi kami. Ya baik, silakan. Ayo semuanya didengar ya nak ya dengan baik. Ayo. Apa masalah utama dalam kasus ini? Jelaskan mengapa tabel halal penting bagi umat Islam saat memilih produk makanan. Masalah utama dalam kasus ini adalah ketidakjelasan status kehalalan
produk yang dijual di supermarket. Banyak produk makanan yang tidak memiliki tabel halal meskipun bahan-bahannya tampak umum, seperti roti, sosis, atau cemilan. Itulah hasil dari diskusi kami. Ya, kemana Bapak? Tepuk tangan yang meriah. Kelompok 1 boleh duduk kembali. Sekarang, ayo kelompok 2 nak, maju. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan diskusi kami. Ya, silakan. Apa masalah utama dalam kasus ini? Jelaskan mengapa label halal penting bagi umat Islam saat memilih produk makanan. Masalah utama dalam kasus ini adalah ketidakjelasan status kehalalan produk yang dijual. Demikian hasil diskusi kami. Ayo semuanya beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, ayo silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Apakah masalah utama dalam kasus ini? Jelaskan mengapa label halal penting bagi umat Islam saat memilih produk makanan. Masalah utama dari kasus ini adalah ketindakan jelasan status kehalalan produk yang dijual di supermarket. Banyak produk makanan yang ditindak memiliki label halal meskipun bahan-bahannya tampak umum seperti roti, sosis, ataupun camilan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo silakan duduk. Silakan duduk kembali kelompok 3. Dari hasil diskusi kalian tadi, semuanya sudah bagus ya anak Bapak ya. Semuanya sudah bagus, cuma sedikit yang harus Bapak evaluasi kembali. Bapak periksa kembali dari hasil diskusi kalian tadi. Di sini yang menjadi permasalahan yang pertama sekali kita catat dalam menyelesaikan permasalahan itu, apa masalahnya? Itu ya yang pertama harus kita tentukan. Kita tentukan apa dari permasalahan dari kasus tersebut. Lalu kalau tidak diselesaikan masalah itu, apa dampaknya? Apa dampaknya kepada kita dan kepada orang banyak? Ya, yang ketiga, ini kita kembangkan bagaimana menurut ajaran Islam. Dan untuk selebihnya Bapak rasa udah sangat bagus. Ayo semua sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Jadi kita telah selesai belajar tentang materi hukum halal dan haram. Lalu apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini? Di sini kita simpulkan kembali bahwasanya halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk dilaksanakan, dikonsumsi atau dilakukan. Iya, digunakan, dikonsumsi dan dilakukan. Dan haram yaitu segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dilakukan, digunakan atau dikonsumsi. Jadi anak Bapak sekarang ingin bertanya ya, bagaimana perasaan kalian pada pelajaran
tentang hukum halal dan haram ini? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan perasaannya? Bagaimana? Senangkah? Kecewakah? Ayo anak-anak bapak, bagaimana perasaannya semuanya? Senang ya? Iya, alhamdulillah bapak juga merasa senang. Pembelajaran kita berjalan dengan baik, terlaksana dengan kondusif tanpa ada halangan, dan anak-anak bapak semuanya merasa senang, bahagia. Anak-anak bapak, untuk minggu depan anak-anak bapak semuanya bapak harapkan selalu dalam keadaan sehat, dapat kembali berhadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran kita. Kita masih tentang materi hukum halal dan haram ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang dihalalkan dan diharapkan dalam syariat Islam. Kita akan ke pasar yang dekat di sekolah kita. Anak-anak bapak nanti bawa buku catatan, silahkan ditulis mana makanan yang halal, mana yang haram, dan di bawah dicatat penjelasannya. Disinilah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo semua sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.